maka kita harus bisa menyikapi yang 4 perkara itu, yaitu bisa menyikapi nikmat, menyikapi bala, menyikapi taat, dan menyikapi maksiat. Sudah kita bahas pada minggu yang telah lalu. Itu supaya kita punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain daripada itu, selain kita berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga dituntut supaya bisa berhubungan dengan manusia dengan muamalah yang baik. Artinya hubungan baik dengan Allah juga ada hubungan baik dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kemudian berhubungan baik dengan manusia, yaitu dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Kalau lawan manusia, berakhlak, berbudi pekerti yang baik. Akhlak yang baik sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jarang orang berakhlak yang baik dan sangat sulit diterapkan akhlak yang baik itu dalam kehidupan kita. Ada orang yang memang dari kecil sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah punya akhlak yang baik. Dan ada pula banyak orang yang sejak kecil dilahirkan tidak punya akhlak yang baik. Mulai lagi halus, lahir sudah kada berakhlak, kada dididik dengan akhlak yang mulia. Makanya akhlak ini tergantung kepada orang tuanya, tergantung kepada lingkungan. Biasa kalau di lingkungan itu pengantiran lebaran aja ada taat itu yang terdekat. Lebaran pengantin lingkungan ya. Tapi yang jelas adalah di dalam rumah tangga dulu. Subhanallah. Orang-orang yang belum punya akhlak yang baik, inilah yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan perintah membaguskan akhlak. Nabi kita SAW bersabda, "Hasinu akhlaqakum." Nabi SAW. Yang artinya baguskanlah akhlak kalian. Yang ada bagus disuruh membaguskan akhlak. Nang bebandir, bebarang, bagus. Nang bebandir kasar, Rasulullah lemah lembut, lemah lembut. Nang bebandir ketujuh berdusta, Rasulullah jujur, sidik, sampai berdusta. Subhanallah. Perintah Nabi Muhammad SAW membaguskan akhlak kepada umatnya mengisyaratkan kepada kita bahwa akhlak bisa diperbaiki, akhlak bisa diperbaiki. Orang-orang yang sekarang yang masih punya akhlak yang buruk punya kesempatan untuk memperbaikinya dengan belajar akhlak dan melatih diri untuk mengamalkannya. Belajar akhlak. Yang dicontoh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa bulan Maulid ya kalau sarungan hampir majelis Maulid, di majelis Maulid di sana diterangkan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW diamalkan, insyaallah bisa. Rasul SAW tidak pernah marah untuk diri sendiri, tidak pernah.
Tapi marahnya Rasulullah untuk agama. Apabila hukum-hukum Allah diremehkan, marah Rasulullah. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam marah, maka tidak ada yang berani untuk menghalangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau untuk diri, kada pernah Rasulullah marah. Rasulullah diludahi, kada marah Rasulullah. Diludahi. Rasulullah dilempar dengan batu, patah gigi Rasulullah, gigi seri Rasulullah, kada marah Rasulullah. Sahabat marah, sahabat sedih, sahabat melihat gigi Rasulullah patah, berdarah. Doakan dong mereka orang kafir itu celaka aja dah. Ya Rasulullah, aku ini diutus bukan untuk melaknat, aku ini diutus untuk mengajak manusia kepada Allah, kepada keridhaan Allah, dan aku ini diutus untuk rahmat lil alamin. Kehendak Rasulullah. Malah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Atau doa yang lain, riwayat yang lain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk untuk kaumku karena kaumku ada mengerti, kada tahu. Subhanallah, ini akhlak Rasulullah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas. Imah disakiti, si itu kada marah. Kemudian setelah disakiti, beliau tidak pernah membalas. Kita ada kawan terang-terangan membalas, ya Bapak, takut kesunyian. Paling ada sandal orang barang hilang. Ya Pak, kasih sangkalannya. Ya mau sandalnya tak hilang. Atau misalnya bermotor orang wah dijujuk, kasih sarikan orang. Dan orangnya kan udah nih. Kalau lawan harta bendanya, dan anak-anaknya, dan seterusnya. Sarikan apa? Rasulullah kada pernah membalas. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan dan berlapang dada Rasulullah. Ini akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah lawan makhluk, lawan manusia. Hubungan baik lawan Allah, hubungan baik lawan manusia. Itu kalau kita hubungan baik dengan Allah, sembahyang, puasa, beramal, beribadah, taat, ya, jauhi maksiat. Kemudian lagi sikapi pemberian Allah Ta'ala dari sesuai dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah supaya mendapatkan ridha Allah. Baik ada hubungan dengan Allah, maka juga perbaiki hubungan kita dengan manusia. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kita lain berbahasa. Kalau bahasa berhutang apa? Dihutangi balas supaya balas. Kalau orang baik, aku baik. Kalau orang jahat, aku jahat lagi. Itu malah prinsip yang salah. Prinsip Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan seperti itu. Prinsip Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berbuat baik walaupun orang berbuat jahat. Dengan cara apa? Paling kadang mendoakan kebaikan buat orang yang berbuat jahat. Itu paling kadang. Kalau bisa beri intinya duit tiap hari. Kalau bisa paling ada doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, banyak rezeki. Itu doa yang baik. Ini ada orang yang menjadi kita mudah-mudahan hendak umur. Panjang umur juga hendak lebih bawah. Hendak lebih bawah itu macam-macam salawat. Yang itu lapus panjang umur.
motor hendak di bawah. Subhanallah. Ya. Orang berbuat jahat turuti Rasulullah. Rasulullah berkata, turuti Rasulullah, kita berkata baik kepada orang yang jahat lawan kita. Orang berbuat baik, kita berbuat baik, kita berterima kasih. Kayak itu. Subhanallah. Akhlak Rasulullah, akhlak ya. Jadi sebulanannya kalau bulan Maulid kan di sana ada majelis Maulid dan hari kisah Nabi Muhammad SAW dan hari amalakan. Seseorang yang punya akhlak yang buruk tidak akan bisa memiliki akhlak yang baik jika tidak punya kemauan dan berusaha untuk merubah akhlak yang buruk itu menjadi akhlak yang baik. Berusaha. Karena kebiasaan berjalan di hadapan orang tua, buka pedangnya. Ya tahu. Sayyidina Ali hendak ke masjid subuh-subuh. Ada orang tua di muka, orang tua untuk bertempat berjalan. Kada wanis dan menyuruh sini. Menyuruh sini apa panggilnya? Membalap kan? Menyuruh sini kan? Membalap itu sudah betul. Mendahului. Nah. Kada apa? Sayyidina Ali mendahului kenapa? Mau mengutamakan adab. Lihat, orang tua nih. Selamat ya Allah. Tidak jalan berdoa tadi. Tidak ada gambar juga. Subhanallah. Di masjid Rasulullah sudah ya. Rasulullah. Sayyidina Ali nih hendak menggasak sembahyang deh. Lampunya aku terlambat deh. Ya kayak sana ketinggalan mengenai manfaatnya. Hendaknya menggasak, tapi mengutamakan akhlak orang tua. Pikiran Sayyidina Ali ini orang tua kan masih dijual itu masih menjalan. Sekali sampai ke depan masjid, dia orang tua harus. Sekali orang Yahudi, Imbah Sayyidina Ali masuk ke masjid, ternyata Rasulullah SAW pada ketika rukuk, ini malaikat Jibril menghadiri supaya Rasulullah masih dalam keadaan rukuk, supaya Sayyidina Ali sampai bermakmum. Oleh sebab memuliakan orang tua, walaupun orang tua dari lain orang Islam. Sayyidina Ali, akhlaknya Sayyidina Ali mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi bedakan orang tua ini kawan, kadang lebih anu disayangi, orang tua daripada kita dihormati, dimuliakan. Fudail bin Iyad berkata, "Li'an yashabani fajirun hasanul khuluqi ahabbu ilayya min an yashabani 'abidun sayyi'ul khuluqi." Artinya aku, ujar Fudail bin Iyad, lebih senang berteman dengan orang yang jahat tapi punya akhlak yang baik. Punya akhlak yang baik. Walaupun jahat, jauhin tidak baik, tapi akhlak baik. Maling adalah berakhlak mulia. Kayak apa? Maling tapi berakhlak mulia. Nyuntan ayam orang ya Allah, ayamnya aja
diambilnya intalnya kan ada tulis itu karena membaca dan akan itu ambil ulang ya. Mas mulia. Subhanallah. Artinya gawian kada baik tapi akhlak baik itu lebih baik dikawani daripada apa yang pokoknya berlian. Daripada berteman dengan orang yang ahli ibadah tetapi punya akhlak yang buruk. Ahli ibadah ada akhlak terbaik. Yang pokoknya berlian, aku lebih senang kawan orang yang baik tapi baik akhlak. Daripada kawan orang yang ahli ibadah tapi buruk akhlak. Orang yang baik dia ada ibadah tapi akhlak baik. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq." Artinya tidak ada yang lebih memberatkan timbangan kebaikan daripada akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu nanti akan membuat timbangan kebaikan kita bertambah banyak. Akhlak mulia, subhanallah. Amal ibadah kada banyak tapi akhlak mulia banyak. Nah, bertambah banyak. Kalau diibaratkan akhlak itu, adab itu seperti tepung apabila kita hendak mengolah wadah. Ilmu itu bagaikan garam. Artinya apabila kita hendak mengolah wadah lebih banyak tepung daripada garam. Lebih baik banyak akhlak daripada banyak ilmu. Jadi utamakan akhlak. Subhanallah. Orang yang berilmu pasti berakhlak. Orang yang berakhlak menunjukkan orang itu berilmu. Lihat di akhlak, lihat di akhlak. Kalau ada berakhlak, walaupun alim, berarti kada memakai ilmu katanya. Subhanallah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, wa innal 'abda la yablughu bi husni khuluqihi 'azima darajatil akhirati wa syarafal manazil wa innahu la dha'ifun fil ibadah. Artinya bahwasanya ada seorang hamba dengan akhlak yang baik akan mencapai derajat yang tinggi di akhirat dan tempat yang mulia, padahal seorang hamba tadi ingat lemah dalam beribadah. Ibadah ala kadarnya tapi akhlaknya mulia. Sopan santunnya lawan orang kayak Pak. Akhlaknya mulia subhanallah. Jadi kita sekali seorang membandel, ya Allah, banyak orang yang sakit hati. Kayak orang bahari itu yang apa? Membuat apa? Tambuni itu nah, tambuni kan dibuang lah. Nah, kalau beranak ya orang, tambuni tadi di panjang apa? Dikubur, lalu dibuat uyah. Uyahnya betakar. Kenapa jadi betakar? Supaya dia pandir katanya betakar. Samuan yang dibuat tadi karena asal uyah itu kan. Tapi buat uyah ditakar uyah supaya pandirnya betakar. Luar biasa. Itu tafaulan orang bahari. Baiknya dibuat uyah, kemudian dibuat apa itu? Nah, kadang-kadang hanya menimbun-timbuni. Nah, kayak orang itu lah. Ya, apa lah, bergula lah. Kopi warnanya, bergula tambah kopi. Kopi lah. Gula, kopi. Betakar tuh. Luar biasa. Salah kan orang bahari orang tafaulan. Kadang asal buang di tempat sampah tuh ada.
dikubur kemudian tadi dibuat orang dari punya jana dan kalau kan mati udah pokoknya orang tuh andeki uyahnya jadi takar tujuan apa supaya pandirnya masih dipandir di tanah orang dan betakar supaya pandirnya jadi gatuh pasir apa pandirnya masirnya nggak sentuh dipakai orang kemudian betakar apa pandirnya tadi betapa orang tadi awas kalau datang menimbun-nimbun kan dan berdatang mana asal pun rajin-rajin juga ngolah banyak berdoa rajin mau Mula. berdoa aja ya Allah ya Allah ya Allah ngolah buatnya bahan kalau tak pernah halal berlian sedikit Ummu Habibah bertanya kepada Rasulullah tentang siapa yang mendampingi perempuan nanti di surga yang mana sewaktu hidup di dunia si perempuan tadi jaga istilah pernah punya suami misalnya 3 orang. Siapa yang berhak mengawani si binian tadi di surga? Artinya banyak lawan sekulat, lawan tentara, tentara. Balaki lawan polisi, makin pelang polisi. Balaki lawan tuan guru. Ada kisah dan kisah itu dulu belajar mantek berada. Jadi ada kisah manusia sidin ini mencolok pas sumur tangan di sumur misalnya tangan sidin tadi berubah menjadi menunduk jadi batu jadi batu. Ada kisah kan Raja Sidin kayak apa nih kata dia orang awal sekali ada manfaat misalnya ada manfaat tunjuk tangan batu tadi boleh mengisahkan yang ringkasnya segala sesuatu itu ada kebaikan apabila kita bisa mensyukurinya ya. Tunjuk batu kemana jadi balaki lawan tuan guru tangan guru tadi nah kata meninggal sih jadi salah 3 tadi isi laki sampai hidup di dunia masuk surga enak berenang lagi tadi masuk surga tentara tadi masuk surga ya polisi tadi masuk surga ya tuan guru menyumpang dan masuk surga jadi ulama lilit orang tarang seorang terbakar. Lalu di situ siapa yang berhak mendampingi bini tadi benar-benar bukan apa benar-benar surga. Oh kata 3-nya kan bah di dunia kan awak di surga apalagi karena awak yang binian 3 di si lagi awak. Kenapa alasannya kalih mengetahui bininya kan. Ya Allah, ini siapa? Ya Allah. Boleh. Lagi aja boleh 4. Namanya kawa. Kawa 3. 3 kata kawa 2. Jadi guru saya ngomong juga belum. Bagaian tapi ada tujuannya juga kan. Bahan tadi kisahnya. Nah lalu siapa yang berhak mendampingi bini tadi adalah yang paling baik akhlaknya. Kalau si tentara tadi lebih baik akhlaknya dari polisi, maka si tentara berhak mendampingi bini tadi di surga. Polisi
Kenapa? Si kiai tadi, ulama tadi, karena alim aja tapi kada bakal mulia, kada kamu aja udah begini. Misal deh, tapi hendaknya kalau jadi orang alim, berilmu, berakhlak, beradab juga. Jadi yang paling baik akhlak itu dong mendampingi bini tadi di dalam surga. Oke, bini kan ada kalau jangan selalu mati lagi, balaki, pulang mati, pulang lagi, balaki, pulang. Terus siapa? Akhirnya berhak mendampingi pian tuh nah di surga. Nah, laki pian yang paling baik akhlaknya kan orang berdua bang. Ya, kalau yang berdua kan ada, atau bergantian aku ada dua, saya ngomong ya. Subhanallah. Nah, jadi sudah ketentuan Allah sudah di binian itu sampai ke akhirat saya ikutnya. Sampai ke dalam surga saya ikutnya bisa lagi. Subhanallah. Kalau lelakian cari berapa? Bola. Seribu bisi bini bidadari kan? Subhanallah. Apalagi kau banyak di sini nih. Saya mengambil tahi cacak itu saya mau bidadari kan dia kan? Om langgar, om masjid. Memberisi tempat-tempat ibadah, majelis ya, subhanallah. Ibadah sana, subhanallah, tidak dari. Nah lalu ada yang protes tahun dulu, kalau lelakian masuk surga, bidadari banyak diisi. Kalau bibinian masuk surga, siapa bidadari apa ya? Kenapa kan adil ke Allah? Jadi lelakian aja yang banyak diisi di surga kayak bidadari. Jangan di binian pada kawakan banyak juga. Di mana di surga diisi. Jangan dulu kayak ini dah. Jawaban guru nggak masuk akal aja lawan si perempuan nomor bertakon tadi. Hujan guru. Walaupun laki pian tadi banyak diisi bidadari di dalam surga, tapi pian nang pembuasnya. Dan laki pian jangankan mengumpuli, mengguringi, menyentuh aja kan kada bisa kecuali tanpa izin pian. Kecuali izin pian. Mau dibadiakan oleh pian hanya kau menjamak laki tadi lawan bidadari. Jadi tenang aja nih Pak, ya kan? Pokoknya dalam surga pian kada memberiakan, ya kan? Laki kada kawan juga menggetuk bidadari. Ini masalahnya lamunnya minta izin. Nah, oleh itu ada beban. Ada pulang. Allah. Ada bebannya. Nah, jadi akhlak nang mulia, laki nang akhlak mulia itu kawan pian tidak di surga. Alhamdulillah. Jadi para ulama menyimpulkan bagaimana sikap seseorang yang memiliki akhlak yang baik, yaitu adalah memberikan milik engkau yang baik kepada orang lain. Ini masuk akhlak yang baik. Babari lawan orang nang diberiakan tadi sesuatu yang baik. Subhanallah. Atau sesuatu nang disayanginya. Dan menerima yang tidak baik dari orang lain dengan lapang dada. Memberikan kepada seseorang dengan yang baik, orang berbuat kada baik lawan dirinya, inya lapang dada dan memaafkan. Itulah akhlak yang baik. Berbuat baik lawan orang kada berbuat baik lawan dirinya, inya memaafkan dan lapang dada. Ini akhlak lagi. Jika kita disakiti orang, misalnya kita mampu membalas tetapi tidak kita balas,
mampu aja balas, tapi kadang balas. Jika kita tidak diberi orang, kita memberi. Orang kadang memberi, kita memberi. Jika kita tidak dihormati orang, kita menghormati orang. Ini adalah akhlak yang baik. Paham? Jadi sekurang-kurangnya akhlak yang baik itu pada Imam Sahal ihtimalul adab, yaitu mampu menyandang yang sakit-sakit atau kesulitan-kesulitan dari orang lain. Mampu menyandang ambil orang, mampu menyandang dengan dirinya karena dihiraukan. Kemudian yang kedua, punya kemampuan membalas tapi tidak mau membalas ilmu. Kadang mau membalas. Ini berarti orang sudah mempunyai akhlak yang baik. Dua kesimpulan tadi, mampu menyandang yang kada baik dari orang lain, kemudian mampu membalas tapi ingat kada membalas. Ini akhlak yang baik. Makanya kemarin pernah dikisahkan ada seorang sufi yang punya istri yang sangat durhaka. Kata muridnya, kenapa pada engkau ceraikan saja? Dan gurunya tadi, aku ingin belajar hidup daripada ini. Aku ingin belajar tidak pemarah daripada ini. Kemudian lagi seorang aulia bernama Yahya bin Ziyad, punya pembantu yang susah diatur. Kemudian kata orang, kenapa tidak diberhentikan nikah jadi pembantu? Jawab Yahya bin Ziyad, aku ingin belajar sifat hilim daripada ini. Jadi kita ya kalau pada baik ambil ini, itu kesempatan kita belajar untuk ada pemarah, belajar hilim. Ini kesempurnaan pembahasan yang minggu tadi. Allah Subhanahu wa taala alam. Kita langsung ke tauhid ya. Ada sabar batin. Baca kabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-9 yaitu ilmu. Ilmu artinya tahu, maka mustahil jahil. Dalilnya wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia amat takut membuat maksiat, sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Subhanallah. Jadi takutan berbuat maksiat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala senantiasa mengetahuinya. Takut lawan Allah itu nambah nilai ibadah. Takutan berbuat maksiat, takutnya kepada Allah, itu yang bernilai ibadah. Ikhlas. Jadi beramal karena Allah, meninggalkan maksiat karena Allah, itu menang dapat pahala dari Allah. Jadi menggawi ketakwaan, mengerjakan ketakwaan kepada Allah, yaitu mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, yang bernilai pahala di sisi Allah adalah ikhlas. Artinya apa? Cukup pandangan Allah, cukup pengetahuan Allah. Ujar Sayyidina Ali, tanda orang yang riya adalah bahwa dia itu malas beribadah apabila sendiri, dan rajin ia beribadah di tengah-tengah orang, dan bahkan ia menambah-nambah ibadahnya apabila dipuji orang, dan ia mengurangi apabila dicela orang, dan ia akan bergembira apabila dipuji orang. Maka ini menandakan orang tadi tidak berbuat minta pandangan manusia.
karena penglihatan manusia. Subhanallah. Jadi pengamalan daripada ilmu tadi adalah selain daripada ia takut berbuat maksiat kepada Allah karena Allah mengetahuinya, ia pun beramal beribadah karena Allah, ikhlas karena Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhlisu a'malakum lillahi ta'ala. Fa inna Allah la yaqbalu minal a'mali illa ma khalasa." Artinya ikhlaskanlah amal kalian hanya karena Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima dari amal kalian kecuali yang ikhlas atau yang murni karena Allah Ta'ala aja. Itu yang diterima oleh Allah. Supan kita, malu kita lawan Allah kalau kita ini beramal beribadah ada karena Allah. Kenapa? Allah tahu. Allah tahu amal ibadah kita apabila kita ada ikhlas, malu kita, takut kita lawan Allah Subhanallah karena Allah tahu. Kemudian gawian depan orang yang jujur dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mengetahui, maka gawiannya itu kada lepas daripada perkara ilmu agama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun 'aliman aw muta'alliman aw sami'an, fala takun rabi'an fatahlik." Jadilah engkau orang yang alim atau orang yang belajar ataupun orang yang mendengar ilmu. Janganlah menjadi orang yang keempat, maka engkau akan binasa. Rasulullah. Artinya orang yang beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala al-alim, kehidupannya selalu sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu. Dia menjadikan dirinya bertetal dengan salah satu tetal yang tiga tersebut, yaitu menjadi orang alim, orang mengajarkan ilmu, atau pada kawan mengajar ilmu maka ingin menuntut ilmu. Kada kawan juga menjadi orang penuntut ilmu maka ingin mendengarkan ilmu. Namun janganlah menjadi orang yang keempat, yaitu ada alim, ada sebagai penuntut ilmu, ada sebagai pendengar ilmu, maka sabda Rasulullah "Fadahlik", maka binasalah orang yang keempat ini. Ini ya, hari-hari di mana ada majelis ilmu didatangi, ada malam waktu malam datangi malam, ada siang imbah zuhur ada datangi imbah zuhur, imbah asar ada datangi imbah asar. Dalam semingguan itu ada aja majelis ilmu. Jangan sampai sibuk semingguan udah aja. Jangan sampai sibuk semingguan ada lalu menuntut ilmu. Di mana anda merasa awak waktu kita sisihkan. Oh siang sibuknya luar biasa, malam mengantuk. Nah itu kali. Siang sibuk, malam mengantuk. Dicari waktu supaya kita menjadi penuntut ilmu atau pendengar ilmu, supaya kita kada jalakan. Itu yang pertama yang kalau kita bahas adalah hendaknya aktivitas kita di dalam sehari-hari itu tidak lepas daripada ilmu agama. Itu tugas mungkin ini doang yang bisa disampaikan. Sudah Pak ya tanam. Maghrib jam berapa? 11. Ya sama-sama. Mudah-mudahan manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan hadir kita di dunia maupun di akhirat.
Mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran dan tetangga kita, dosa muslimin muslimat semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apabila saat kita wafat nanti, maka Allah mewafatkan kita, keluarga kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah di bawah hisab tanpa hisab. Ya Allah ya Allah ya ya Allah ya husnul khatimah ya Allah ya Allah ya ya Allah bi husnul khatimah ya Allah ya Allah ya Allah bi husnul khatimah la Astagfirullah.